Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 September 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-22. Dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema penjala ikan menjadi penjala manusia. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 2 sampai dengan 6, bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 19, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 dan Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan hari Kamis tanggal 1 September 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, tanggal 2 September 2021, tanggal 3 September 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baiklah sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 amat populer di kalangan umat karena menceritakan awal mula perjumpaan Simon Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dengan Yesus Kristus. Mereka bertiga akhirnya mengikuti Yesus Kristus dan meninggalkan segala sesuatu.
Tanggapan Simon Petrus yang beberapa kali mengikuti arahan Yesus Kristus menunjukkan kesediaan dan kepatuhan dirinya untuk mempercayai kata-kata Yesus Kristus dan mengakui kekudusan Allah Bapa yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Tanggapan ini menjadi model bagi setiap orang yang ingin menjadi murid Yesus Kristus. Siapapun yang ingin menjadi murid Yesus Kristus harus bersikap lepas, bebas, supaya dapat mengikutinya secara total. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita harus lepas bebas dari segala sesuatu yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di surga dan harta kekayaan duniawi, sehingga bisa ambil bagian dalam gaya hidup Yesus Kristus dan menjadi penjala manusia. Mengerti kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus adalah juga sebuah hikmat dan pengertian, di mana bila kita hidup dengan benar di dalam hikmat dan pengertian akan menghasilkan buah dalam segala apa yang kita kerjakan. Kita bisa baca dalam kitab surat Paulus pada jemaat di Kolose pertama ayat 10. Dengan demikian maka kita memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus dan menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.